Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Tini, kenalkan izinkan saya ya Bu ya untuk Ya, eh, inilah ikut mendampingi atau ini Ibu dalam rangka mengajar anak-anak. Dan tadi kita sudah menyaksikan Ibu mengajar di kelas ya Bu ya. Ibu ngajar bahasa Inggris, luar biasa sekali. Nah, mari ya, Bu kita ngobrol-ngobrol dulu tentang tadi ya Bu ya, Ibu ngajar di kelas tadi. Nah, izin ya. tanya ini Bu Tini kalau tujuan eh, yang tertuang di RPL, di RPP ya Bu ya, apakah itu Ya. sudah sesuai dengan yang Ibu lakukan tadi gitu? Oke. Jadi menurut saya apa yang saya sampaikan di RPP dengan kegiatan pembelajaran hari ini tujuannya sudah sesuai ya Bu ya. Hmm. Yang Ibu rasakan apa selama ini tadi mengajar anak-anak? Ya. Untuk kegiatan secara keseluruhan itu sudah berjalan lancar, namun tadi ada sedikit kendala yaitu terkait dengan beberapa siswa yang kurang fokus ketika pelajaran berlangsung. Ya, jadi ada beberapa siswa yang kurang fokus gitu ya Bu ya pas pelajaran Iya, benar. berlangsung ya. Kemudian hal-hal apa yang sudah Ibu lakukan atau usaha-usaha apa untuk mengatasi tadi Bu beberapa siswa yang kurang fokus itu? Ya, ya saya sudah berusaha menerapkan beberapa tindakan. Yang pertama itu saya sudah mencoba untuk menegur ya, memberikan peringatan secara verbal kepada siswa yang bersangkutan. Kemudian saya juga sudah memberikan tugas tambahan supaya dikerjakan oleh siswa yang bersangkutan sehingga setidaknya dia sedikit fokus terhadap pelajaran begitu. Hmm. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melakukan beberapa antisipasi lah untuk anak-anak yang rame istilahnya ya Bu ya. Dengan Ya, memberikan peringatan verbal atau menegur gitu. Kemudian memberikan tugas tambahan gitu ya Bu ya. Nah, iya. dari memberikan dua hal ini bagaimana Bu perkembangan anak yang rame tersebut? Ya, kalau perkembangannya itu memang sedikit berkurang, Bu. Jadi dalam satu waktu tertentu atau satu kegiatan pembelajaran itu dia mungkin bisa fokus, tetapi nanti dia kembali lagi ke apa ya, ke kondisi di mana dia itu masih kurang fokus, kemudian mungkin dia ingin cerita sendiri dengan temennya seperti itu. Oh ya, jadi cukup mengurangi gitu ya Bu ya. Ini pemberian Iya, menegur secara verbal, tapi itu hanya berlangsung sesaat gitu ya Bu ya. iya, Nanti iya. ada kalanya kambuh lagi gitu ya Bu ya. Nah, Iya. terus Bu Tini dalam hal ini apakah ada opsi lain atau pilihan lain atau hal lain, tindakan lain untuk mengatasi Iya. anak yang mengulang itu tadi Bu, mengulang ramenya tadi itu? Iya, nah karena kondisi yang seperti itu selalu berulang di kelas yang sama, maka saya mencoba untuk bicara hati ke hati dengan siswa yang bersangkutan dengan menerapkan segitiga restitusi gitu. Di Oh situ ya. kan saya ajak siswa untuk berbicara, kemudian saya tanyakan juga tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dan dia itu sudah melanggar keyakinan kelas yang seperti apa gitu. Yang mana maksud saya? Oh ya, jadi untuk anak yang mengulang tadi ya Bu, yang mengulang ramenya, Iya, Bu melakukan juga bicara dari hati ke hati, kemudian menggunakan teknik restitusi gitu ya Bu ya, biar anak itu iya, ya, suatu antisipasi atau solusi yang bagus ya Bu ya, untuk anak yang rame lah, ngatasi anak yang rame. Kemudian kalau iya. begini, selain ketiga ini, ada nggak hal lainnya lagi yang dilakukan? Nah, kalau ketika saya mau mengawali pembelajaran, mungkin kadang-kadang kita menemukan suatu kondisi di mana kelas saya itu
kayak kurang fokus gitu ya Bu ya. Jadi Hmm. untuk membuat anak-anak fokus itu memang kadang-kadang kita harus apa ya, lebih kreatif ya. Nah ini Oh ya. saya mencoba untuk ice breaking Ibu Oh, wah di bagus awal sekali nih pembelajaran. ice breaking ya Bu ya. Ada ice breaking juga kalau misalnya anaknya kayaknya rame ini atau ribut gitu di awal-awal untuk mengkondisikan maka Iya. ada ice breaking. Oke. Yang Ibu rasakan apa Bu selama menggunakan ice breaking ini di awal pelajaran? Iya. Ice breaking ini menurut saya lumayan efektif Bu untuk membuat anak-anak itu fokus atau sadar sepenuhnya. Jadi memiliki kesadaran penuh untuk mengikuti kegiatan pembelajaran begitu. Oh ya, oke. Wah tadi saya, oke. Oh, gitu ya Bu ya. Oke. Terus menurut Ibu ini dari keempat ini kira-kira mana yang akan Ibu pakai duluan atau lebih sering dipakai gitu atau mungkin akan dipakai semuanya gitu? Iya, untuk ice breaking ini cenderung sekarang itu lebih kita lakukan secara konsisten untuk di awal pembelajaran biar anak tidak apa ya, karena dari pagi itu sudah pembelajaran maka kemudian mereka di waktu yang agak siang itu sudah mulai kendur ya Bu ya, maksudnya Mulai kendur. konsentrasinya sudah mulai buyar gitu, maka kita coba untuk ice breaking gitu. Oh, siang juga dilakukan ice breaking ya Bu ya. Jadi yang sering Ibu pakai ice breaking ini ya, pagi sebelum Ya, pelajaran, kemudian nanti siang lagi kalau misalnya sudah merasa bosan gitu anak-anak pakai ice breaking lagi gitu supaya tidak rame ya Bu ya. iya itu. Oh iya, okay. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian kira-kira ini menurut Ibu ini untuk menurut Bu Tini ini perasaan Ibu atau aduh ini kok mau restart ya? Perasaan Ibu kalau kita buat skala ini 1 sampai 10 gitu. Menurut Ibu cara keempat ini yang dari membuat peringatan verbal, kemudian memberikan tugas tambahan, kemudian berbicara dari hati ke hati, kemudian ice breaking, kalau dilakukan untuk anak-anak yang sedang rame gitu, bisa mengatasinya berapa Bu? Di angka berapa? Oh iya, Efek. kalau untuk yang memberikan peringatan verbal itu ya Bu ya, itu Hmm, katakanlah 6 ya, dari angka 6 1 sampai dengan 10, ya. itu 6. Kemudian untuk yang memberikan tugas tambahan itu hampir 8. Jadi mereka harus pada Efektif. saat itu mereka benar-benar harus bertanggung jawab ya dengan apa yang diberikan tugasnya. Kemudian yang dengan restitusi itu Bu berbicara dari Kemudian hati untuk dengan restitusi itu 10 Ibu, menurut luar saya. biasa. Ya, karena dengan restitusi itu kita benar-benar menyentuh hati anak ya untuk apa ya, untuk agar mereka itu berubah gitu. Kemudian yang ice breaking Bu Untuk ice breaking itu menurut saya itu sekitar 8. Ya, 8. 8. Oke, luar Ya. biasa sekali ya Bu ya. Nanti ini bisa digunakan seterusnya ya Bu. Langkah-langkah ini dan semoga nanti berhasil gitu ya Bu ya. Menurut Bu Tini bagaimana? Apakah langkah ini memang bisa berhasil gitu ya Bu ya? Ya, menurut saya langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu ya lumayan berhasil ya Ibu ya. Oh, ya. Saya berhasil gitu. Ya, oke. Bagus ya Bu ya dan luar biasa. Kemudian untuk coaching kita siang ini kita akhiri ya Bu ya. Dan Ibu sudah menemukan strategi yang mantap untuk mengatasi siswa yang kami. Terima kasih ya Bu Tini ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita waktunya tadi lama menunggu Bu Tini, jadi ini tinggal 5 menit. Ya udah Bu Tini langsung jadi coach aja, saya coachinya. Oh iya. Baik Bu, kita mulai kegiatan coaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu Ratmi. Selamat siang Bu Tini. Oke. Saya nggak konsisten ini nyebutnya ya Bu Ratmi, kadang ya Bu Wati. Ya, nggak Ya, apa-apa. baik. Oke. Gimana Bu Ratmi kondisi kegiatan hari ini? Ya, lancar Bu, baik. Tapi tadi ada ini siswa, tadi barusan menangani siswa yang sering terlambat gitu loh Bu. Sampai banyak sekali dia terlambatnya gitu. Iya. Kalau menurut Ibu tadi alasan keterlambatan mereka itu apa aja Bu? Macam-macam sih Bu, tadi ada yang bangunnya telat gitu, kesiangan, kemudian ada yang jalannya karena diperbaiki jadi satu jalur jadi harus menunggu gitu Bu ya. Ada yang nggak bisa Yeah. tidur gitu. Oh begitu. Kalau selama ini yang Ibu lakukan untuk menangani atau mengatasi anak-anak yang sering datang terlambat itu apa Bu Ratni? Ya, yang pertama karena itu suatu kesalahan ya Bu ya. Jadi saya menggunakan teknik segitiga restitusi untuk menyadarkan mereka atau memahamkan ke mereka bahwa terlambat itu adalah suatu kesalahan gitu ya Bu ya. Kemudian nanti Iya. alasannya apa, kemudian nanti kita ingatkan dengan komitmen atau tata tertib yang ada di sekolah ini yang sudah semuanya disepakati kan dulu ketika masuk ke sini juga sudah tanda tangan nih mau ini sesuai tata tertib sekolah gitu. Nah, itu yang Oh, pertama ya Bu ya. Kemudian yang lainnya nanti kalau yang sulit sekali ya Bu ya, misalnya ini ada kan masalahnya itu karena nggak bisa tidur kalau malam gitu. Nah, itu nanti saya undang tersendiri sih mereka itu selain dengan penyadaran itu restitusi, mereka kan masih punya masalah itu, yaitu tahu kalau itu salah gitu loh, tapi nggak punya kemampuan untuk mengatasi itu gitu. Nah, nanti biasanya saya undang, kemudian saya kasih treatment khusus untuk mereka. Biasanya sesuai dengan ini sih yang mereka butuhkan atau sesuai karakter mereka itu ya. Sementara iya. sementara itu kemarin sementara ini saya pakai ini Bu, pakai token penghargaan. Jadi kalau mereka bisa berangkat pagi selama seminggu gitu, saya kasih tanda gitu kan Bu, saya kasih tanda bintang Iya. gitu ya. Nanti seminggu lagi ada 2 bintang gitu. Nanti kalau udah 4 bintang, nanti bisa ditukar dengan poin. Poinnya berkurang gitu, berkurang 10 gitu ya Bu ya. Karena setiap terlambat itu mereka punya 5 poin. Jadi Oh kalau begitu. mereka terlambatnya 9, berarti kan 45 poin. Berarti mereka harus Ya. mengumpulkan paling tidak 4 kali 4, 6, 16, 20 bintang lah, 20 bintang itu. Sekitar 20 bintang, berarti 20 minggu gitu kan Bu. Berarti sekitar berapa bulan itu mereka harus. Nah, nanti itu nanti akan terkondisi dengan sendirinya. Oh begitu. Kalau menurut Bu Ratmi, apa langkah-langkah atau strategi yang sudah Bu Ratmi lakukan itu apakah efektif untuk menekan angka keterlambatan di sekolah, Bu Ratmi? Cukup efektif kalau masalah mereka itu karena malas atau nggak punya kemampuan untuk mengatasi itu karena mereka harus berusaha bangun pagi karena ingat nanti poinnya bertambah kalau poin bertambah berarti nggak bisa sekolah lagi tapi beda kalau nanti untuk masalah lain ya Bu ya misalnya mereka terlambatnya karena bantu orang tua masak dulu mungkin kan ada itu satu anak bapaknya sudah meninggal ibunya sakit lumpuh gitu ya maaf ya terus nggak bisa masak kan jadi anaknya yang masak juga untuk adiknya menyiapkan segala sesuatunya mengantar adiknya juga. Nah, kadang itu terlambat. Nah, kalau ini beda nanti saya tidak pakai token penghargaan. Oh begitu. Pakai Jadi strategi yang uh, yeah. Kalau menurut saya apa yang sudah dilakukan Bu Ratmi itu sudah bagus sekali ya Bu Ratmi ya. Jadi Bu Ratmi sudah menerapkan strategi-strategi yang bisa membuat atau yang bisa mengurangi keterlambatan anak dan menurut saya itu bisa dilakukan untuk secara konsisten untuk kedepannya ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu Beratmi bisa menerapkan strategi yang tadi sudah dilakukan seperti Iya, itu. tapi itu Bu, kalau anak yang masalah di keluarganya itu
sakit tadi itu yang saya masih agak bingung itu. Oh, di dalam keluarganya ada yang sakit ya, Bu, ya, Ya, Bu, ya? gitu ya. Oh, iya. Ya sakit, bapaknya meninggal, dia harus ngantar adiknya masak. Nah, itu Oh, yang masalahnya itu. Ya. Atau mungkin Bu Ratmi bisa menanyakan ke anak tersebut apakah barangkali dia ada orang yang bisa dimintai tolong untuk membantu dia mengantar adiknya dan sebagainya gitu. ya, ya betul juga sih Bu. Kemarin sempat saya membicarakan itu, tapi kalau minta tolong orang kan uangnya ya untuk mengupah itu loh. Dia kan Oh keluarga iya. dia nggak ada yang kerja kan. Sementara sehari-harinya kan tergantung sama budinya dia. Ya akhirnya kemarin saya ini tanya ke anaknya gitu kan. Ada nggak yang Ya. bisa di ini gitu kan di rumah di diaturlah mungkin bangunnya lebih pagi atau apa gitu. Oh iya. Oke. Sepertinya Bu Ratmi sudah melakukan langkah-langkah yang tepat ya untuk menanggulangi ini termasuk Ya, pendekatan kepada anak tersebut ya. ya, ya kemarin sudah coba itu dan cukup berhasil bisa. Jadi memang beda-beda perlakuannya. Ya, ya. Oke. Mungkin untuk coaching hari ini kita cukupkan sekian dulu Bu Ratmi. Iya, Uh, Tadi sekali lagi saya garis bawahi apa yang sudah dilakukan Bu Ratmi itu langkah-langkahnya itu sudah tepat untuk mengurangi keterlambatan siswa dan yang perlu kita ingat bahwa kedepannya kita bisa menerapkan langkah-langkah tersebut untuk kasus-kasus yang sama. ya terima kasih Bu Tini sudah membuat saya menjadi semakin tercerahkan. Maksudnya saya jadi paham tentang bagaimana cara menangani anak yang terlambat dengan berbagai latar belakangnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ngisi refleksi ya Bu ya berarti yang kayak Oh iya. nggih. Ini sudah selesai nggih berarti ini. Gimana Bu? Waktunya masih nggak sih tadi kata Pak John tinggal itu 5 menit. Kok ternyata Oh masih. gitu. Tapi belum ya ini belum ada instruksi untuk kembali ke main room ya. Nggih. Bu Ratmi udah selesai mengisinya refleksi tadi ya? Sudah, yang kemarin sama tadi kan sama. Oh iya. Nggih. Saya susun dengan coba Bu mengisi. Oh iya, nggih. Oh, 5 menit lagi kemudian mengisi lembar refleksi. Oh ya, saya tak mengisi lembar refleksi.